dia menonaktifkan diri dari yayasannya selama 30 hari itu seperti apa? Ya gini ya, kita itu ketika berbicara sudah terjun dalam satu perseteruan sosial dalam bentuk yang terkait dengan penerima donasi maupun yayasan. Ketika kalian semua getol mengatakan ini adalah tanggung jawab ya, Agus saja yang dapat uang dari donasi langsung aja kalian bisa ambil itu uang kemudian memiliki tanggung jawab moral kepada para donatur donasi tersebut. Tiba-tiba udah sedemikian rupa tiba-tiba mundur, itu menurut saya tidak elok gitu ya. Jadi kita lihat dulu motivasi mundurnya, mundur kenapa ya. Setahu saya kan itu yayasan pribadinya, walaupun yayasan itu bukan milik pribadi. Ini bisa seenaknya dia mengangkat PLH, mengangkat ini, mengatur itu gitu kan. Itu kan yayasan itu kan hanya sekedar sebagai sarana legalitas, walaupun ada juga beberapa kegiatan yang tidak legal. Artinya contoh, yayasan ini bergerak di bidang apa? ODGJ atau balita atau orang buta, seperti itu. Nah, oleh karena itu sikap mundur ya kita nggak tahu ya, saya belum pelajari apakah itu hanya untuk menghindari pemeriksaan sebagai ketua yayasan ya, tapi mundurnya mulai kapan gitu. Yang jelas untuk terkait Agus tetap aja tanggung jawab itu ada pada di orang yang pada zamannya, pada masanya terpriorisasi, di mana dia itu adalah orang yang memiliki otoritas atau punya tanggung jawab terhadap yayasan dan keterkaitan dengan persoalan-persoalan hukum, persoalan administrasi maupun persoalan sosial, baik hubungan antar lembaga maupun masyarakat yang terkait dengan organisasi yayasan tersebut. Oleh karena itu saya nggak tahu upaya mundur itu hanya untuk mundur-munduran saja, kecuali dia diangkat sama orang disuruh menjadi ketua yayasan. Ini kan memang dia membentuk kegiatan sosial dengan bentuk suatu yayasan gitu. Nah, jika masih ada kekurangan kelemahan ya harus diakui, tinggal diperbaiki gitu. Artinya gini, kalau kita di posisi lemah, udah kita jangan sok kuat. Tapi kalau kita di posisi kuat, jangan juga menghantam orang yang lemah atau orang yang tidak berdaya, kira-kira seperti itu. Jadi tentunya sikap-sikap seperti ini akan menjadi satu pertanda tanya besar oleh masyarakat, terutama para fans mereka gitu. Untuk apa? Mundur beneran aja, jangan lurus lagi kan gitu. Apakah mundur selamanya gitu. Jangan seolah-olah hanya sekedar ngeprank kemudian disayangkan oleh para pendukung gitu. Tapi saya yakin saat ini terkait dengan donasi Agus sudah mulai mencapai titik terang bahwa Agus nggak diobati sama sekali. Akhirnya matanya sembuh sendiri. Tinggal yang menjadi persoalan apakah dana yang dibutuhkan itu Agus itu masih betah ditahan lama-lama sama yayasan, nggak mau dibalikin aja. Masih mau bernarasi dan berargumentasi dan sengketa kepemilikan. Biarkan aja itu donatur-donatur yang menurut saya yang berdosa, donatur yang menunjuk pengacara untuk minta kembali uang, donatur yang melaporkan Agus, donatur yang nyumbang 1.000, 2.000 minta kembali. Biarkan aja mereka urusan dia dengan agamanya masing-masing, yang agama dan Tuhannya masing-masing. Menurut aturan dan keyakinan mereka bahwa kalau nyumbang itu bisa digugat kembali orang yang menyumbang, orang yang sedekah, orang yang ikhlas. Nah, itu yang saya pengen lihat nanti semua donatur yang menyumbang yang minta balik uang yang gugat di sidang tanggal 8 Januari, saya pengen lihat siapa orangnya nanti, baik di mediasi, pengen lihat. Hei para donatur yang minta uang balik dan sudah mau dibalikin, disuruh ambil ke kantor Alpinlim yang tidak nongol, malah repot-repot menggugat orang buta, mempidanakan orang buta. Aku pengen lihat kalian tuh mentalnya hebat banget sih.